Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa sebelum ibadah. Ayo kita tutup mata kita lipat tangan, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati setiap kami agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di sini dengan kakak Theo, kakak Lala, Pak Febri, Pak Kris. Nah, kita berempat akan mengajak adik-adik untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita siapkan kaki kita, gerakan kita mau nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil. Kita gerak ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi adik-adik ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yuk adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian dan Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik masih semangat? Masih ada haleluya? Haleluya. Ada lagi? Ada haleluya? Haleluya. Haleluya. Kita lanjut sekali lagi ya. Kita mau angkat lagu Aku Melupakan Segala Yang Ada di Belakangku. Sambil gerak lagi ya. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku pada yang di
Kita lari ya adik-adik ya. Dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan, memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah itu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus. Sekali lagi ya, aku melupakan, aku melupakan segala yang ada di belakangku, serta mengarahkan hidupku pada yang di hadapanku, dan berlari, lari, 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 lari pada tujuan, memperoleh hadiah, hadiah, memperoleh hadiah, hadiah itu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Saya cinta Juru Selamat, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku. Adik-adik pejamkan mata, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh guru kami. Pimpin kami, ajar kami, supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik tahu besok bangsa Indonesia akan merayakan apa? Iya, besok seluruh rakyat Indonesia akan merayakan kemerdekaan kita yang keberapa? Iya, 75. Nah, adik-adik, mungkin kalian di sekolah pernah belajar tentang sebuah bangsa yang dijajah oleh bangsa lain. Kehidupan mereka pasti sangat menderita. Mereka tidak bisa bebas seperti kita sekarang ini. Nah, adik-adik, kalau dalam keadaan seperti itu, kira-kira apa yang mereka perlukan? Iya, mereka memerlukan kebebasan. Mereka memerlukan kemerdekaan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau lihat sebuah kisah dalam Alkitab. Mari adik-adik kita lihat dalam Markus pasal 9
ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-27. Di sana ada sebuah cerita tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Nah, adik-adik, ada seorang bapak, dia mempunyai seorang anak laki-laki yang sering diserang oleh roh jahat. Roh itu membuat anak itu menjadi bisu, tidak bisa berbicara, dan juga menjadi tuli, sehingga anak itu tidak bisa mendengar. Nah, adik-adik, bukan hanya itu, roh itu sering membanting anak itu ke tanah. Kemudian anak itu sering juga diseret ke api atau ke air. Maksudnya supaya apa, adik-adik? Roh itu ingin membinasakan anak itu. Suatu ketika ayahnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayahnya sangat kasihan dengan anaknya itu, karena anaknya sangat menderita. Sehingga mungkin ayah itu sudah mencari berbagai cara untuk menyembuhkan anak itu, tetapi tidak ada hasilnya. Nah, ketika ayah itu mendengar ada Yesus di kota itu, ayah itu membawa anaknya kepada Yesus. Maksudnya supaya apa, adik-adik? Iya, supaya anak itu dibebaskan dari serangan roh jahat itu. Anak itu langsung dibawa oleh ayahnya ke hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, pada waktu anak itu dibawa ke hadapan Yesus, roh jahat itu melihat Yesus. Roh jahat makin kencang membanting-banting anak itu. Sehingga anak itu terpelanting, terguling-guling di tanah, dan mulutnya mengeluarkan busa. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada ayahnya, "Sejak kapan anak ini seperti begini?" Kata ayahnya, "Sejak kecil Tuhan Yesus." Coba adik-adik bayangkan, sudah begitu lama dia menderita sakit. Dia tidak bisa bebas seperti kalian. Mungkin bisa sekolah, bisa bermain bersama teman-teman, bisa jalan ke sana ke sini. Tapi anak ini tidak bisa, adik-adik. Dia terbelenggu dengan penyakit yang disebabkan oleh kuasa kegelapan itu. Adik-adik, ayah itu memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya dari sakit tersebut. Tuhan Yesus melihat anak itu, dan roh jahat yang ada dalam anak itu membanting anak itu dengan kerasnya, sehingga anak itu terguling-guling, mulutnya berbusa, sehingga anak itu menjadi mungkin pingsan ya adik-adik, sehingga dia seperti orang mati. Nah, orang-orang yang melihat kejadian pada waktu itu, mereka mengatakan, "Wah, anak itu sudah mati." Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, adik-adik? Kakak baca ya. Markus 9 ayat 25. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Nah, mulai saat itu anak tersebut sembuh. Dia dibebaskan dari segala penyakit yang dia alami selama ini. Dia sudah bebas. Siapa yang membebaskan dia? Hanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita memerlukan kebebasan dari Tuhan?
apakah kita masih memerlukan kemerdekaan dari Tuhan? Iya, kita memerlukan Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita, supaya kita, orang-orang yang berdosa, dibebaskan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Dia sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, adik-adik, mari kita membuka ayat mas kita hari ini. Kita buka dalam Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-36. Oke, dibuka dulu Alkitabnya. Nanti kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 36. Sudah? Ayo, 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, adik-adik, jadi siapa yang telah memerdekakan kita? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Adik-adik tahu apa upah dosa? Iya, maut. Kalau Tuhan Yesus tidak memerdekakan kita, maka kita semuanya tidak akan selamat. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan buat kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari hukuman dosa. Terima kasih banyak Tuhan, sungguh Engkau sangat baik kepada kami. Kami mau menyimpan firman-Mu itu di dalam hati. Kami juga mau belajar melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita dan bimbingan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.